إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin sidang salat Jumat, a'azzanallahu wa iyyakum. Pertama-tama marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena takwa inilah yang akan mendatangkan kebahagiaan, keselamatan bagi kita semua di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat hari ini saya menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Al-Irbad bin Sariyah. Sahabat ini berkata, "Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan." Nabi pernah menyampaikan mau'izah, nasihat kepada kami dengan nasihat yang begitu menyentuh, yang begitu dalam. Wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun, yang membuat hati-hati kami bergetar dan membuat air mata kita keluar dari mata-mata kita, yang membuat kita menangis. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatan muwaddi'. Maka para sahabat pun merasa bahwa ini nasihat Rasulullah yang terakhir. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatan muwaddi'." Ya Rasulullah, seakan-akan nasihatmu ini adalah nasihat perpisahan. Fa'ausina, maka berilah nasihat lagi kepada kami. Berilah wasiat lagi kepada kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada mereka dan juga kepada kita semua. Nasihat yang sangat-sangat berharga bagi kita semua. Yang pertama, beliau bersabda, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa diulang-ulang oleh Nabi setiap kali beliau membuka khutbah-khutbah beliau. Setiap kali beliau membuka pembicaraan beliau, beliau senantiasa memberikan nasihat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang pentingnya takwa dalam kehidupan kita. Takwa kepada Allah, takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, pada kondisi apapun, kita senantiasa menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai bimbingan hidup kita. Itulah takwa. Selama kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai bimbingan hidup kita, sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk kita,
maka kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini, takwa yang benar adalah takwa yang selalu diingat oleh pemiliknya dimanapun dia berada, yang selalu membimbing pemiliknya dimanapun dia berada, baik di masjid dia bertakwa kepada Allah, di luar masjid dia bertakwa kepada Allah, dalam dunia bisnisnya dia bertakwa kepada Allah, dimanapun dia berada. Ini takwa yang benar, bukan takwa dalam kondisi-kondisi tertentu, tapi di luar itu dia tidak bertakwa kepada Allah. Ada sebagian dari kita yang mau mengikuti aturan Allah, mengikuti aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya di masjid. Di luar masjid dia meninggalkan aturan Allah, dia meninggalkan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, bertakwa kepada Allah. Dan Allah berjanji bagi orang yang bertakwa kepadanya dengan janji yang jelas dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan seluruh permasalahannya. Allah akan memberikan solusi dalam setiap permasalahan yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Ini di dunia, dan di surga, di akhirat kelak Allah sudah menyediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum bitaqwallah, kata Nabi, aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Dan hendaknya kalian senantiasa mendengar dan taat kepada para pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian adalah abdun habashi, seorang budak dari Habasyah. Pesan kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah taat kepada pemimpin kaum muslimin. Di dalam hadis yang lain, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isma' wa ati'." Kamu dengar dan kamu taati pemimpin kalian, ma aqamu fikum kitab Allah, selama mereka menegakkan di tengah-tengah kalian kitab Allah. Selama mereka menegakkan Al-Quran, maka taatilah pemimpin-pemimpin seperti itu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innahu sayara man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Kata Nabi, sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelah aku meninggal, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat berbagai macam perbedaan, pertentangan yang banyak. Subhanallah, ini salah satu mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengetahui apa yang akan terjadi di tengah-tengah umatnya sepeninggal beliau. Dan ini tentu melalui informasi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitahu kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sepeninggalnya akan muncul perbedaan, pertikaian di tengah-tengah umatnya. Dan ini kita saksikan. Kita lihat banyaknya perbedaan, banyaknya pertikaian dan di tengah-tengah kaum muslimin. Apa solusi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kata Nabi, tatkala kalian menghadapi perbedaan, perselisihan, fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian tetap berpegang teguh di atas jalanku, kata Nabi, wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan berpegang teguh di atas jalan para sahabat-sahabatku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah petunjuk mereka dengan gigi geraham kalian, artinya berpegang teguhlah dengan jalanku dan jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah al-makhraj minal fitnah, solusi dari fitnah,
solusi dari perbedaan. Ketika ada beragam pendapat, ada beragam perbedaan di antara kita, maka marilah kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Marilah kita kembalikan kepada aturan Allah. Marilah kita kembalikan kepada sunnah yang dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan keselamatan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin min ba'di. 'Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kemudian Nabi mengingatkan kepada kita, iyyakum, jauhilah perbuatan-perbuatan yang baru, yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Jauhilah ibadah-ibadah baru yang tidak ada tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah. Wa muhdatsatil umur, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru, yang tidak ada tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah perbuatan bid'ah. Para hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan seluruh kemaslahatan, seluruh kebaikan. Beliau telah menjelaskan semua. Dan seluruh kejelekan, seluruh kejahatan, seluruh hal-hal yang terlarang sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya, kita sebagai pengikutnya, punya kewajiban satu saja, yaitu mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Mentaati, mengikuti, bukan mendahului langkah beliau, bukan merubah apa yang sudah diajarkan oleh beliau, atau menambah mengurangi apa yang sudah diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugas kita hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Nabi mengingatkan tentang perkara-perkara yang baru di dalam agama. Padahal di zaman beliau belum ada perkara-perkara baru. Di zaman beliau belum ada sahabat-sahabat yang melakukan hal-hal yang baru di dalam agama. Akan tetapi beliau sudah memberikan peringatan bahwa ini menunjukkan bahwa nanti di tengah-tengah umatnya akan muncul orang-orang yang merubah-rubah aturan agama, yang menambah dan mengurangi aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang bukan dari perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka ketika kita yang melakukan satu kebaikan, melakukan satu ibadah, kita menganggap ini ibadah, maka mari kita lihat apakah ada tuntunannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada tuntunannya dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita laksanakan. Adapun jika tidak ada tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah, maka janganlah kita melaksanakan, melakukan. Karena apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah cukup bagi kita semua. Wallahu a'lam bis-shawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'alim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal 'azim yaghfirkumullahu jami'an innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'un bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya ingin meringkas atau menyebutkan poin-poin dari khutbah pertama saya. Yang pertama, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, kepada umatnya, agar kita selamat dunia akhirat, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Baik kita dalam kondisi atau kita dalam keramaian maupun kita dalam kondisi sendiri, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah taat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang mana mereka menegakkan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua agar kita senantiasa menjalankan perintahnya, agar kita selalu mengikuti
apa yang sudah diajarkan oleh Allah, apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menambah dan mengurangi. Inilah salah satu akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kita taat kepada beliau dan kita tidak lancang melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam urusan agama. Sekali lagi, ini dalam urusan agama, maka kita jangan mengotak-atik, jangan menambah dan mengurangi. Tapi dalam urusan duniawi kita, silakan kita menambah, silakan kita membangun. Kalau urusan agama, kita kembali ke belakang, kembali kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, malah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengabulkan doa kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ya akramal akramin. Allahumma ya malikal mulk. Allahumma ya azizu ya ghaffar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم تقبل صالحات أعمالنا وكفر عنا سيئات أعمالنا. اللهم تقبل صالحات أعمالنا وكفر عنا سيئات أعمالنا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.